Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana diketahui, banyak sekali cerita yang mengisahkan sosok dan kebesaran Alexander the Great atau Iskandar Agung yang berasal dari Macedonia, Yunani. Ia senantiasa dihubung-hubungkan dengan Zulkarnain, sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran. Namun ada pula yang mengaitkannya dengan Cyrus II, seorang raja yang berasal dari Persia kuno. Benarkah demikian? Zulkarnain adalah seorang raja yang memenjarakan suatu kaum pembuat kerusakan bernama Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj adalah salah satu misteri yang melingkupi umat manusia sepanjang sejarah. Al-Quran menegaskan keberadaan kaum perusak itu dalam sejumlah ayat. Lalu, di manakah letak tembok Ya'juj Ma'juj itu? Dalam beberapa hadis, baginda Nabi SAW juga mengingatkan akan keluarnya Ya'juj Ma'juj menjelang hari kiamat tiba. Keberadaannya secara pasti menjadi teka-teki yang tak terpecahkan hingga kini. Namun para peneliti mensinyalir persemayaman Ya'juj Ma'juj ada di deretan pegunungan antara Azerbaijan dan Armenia. Namun banyak pula spekulasi yang menceritakan bahwa tembok Ya'juj Ma'juj bukan di Azerbaijan. Inilah 8 lokasi yang diperkirakan tempatnya Ya'juj Ma'juj. 1. Tembok Besar Cina. Salah satu keajaiban dunia ini memiliki ribuan tembok yang membentang dari Mongolia sampai Cina. Dikatakan dalam artefak kuno bahwa ketika negara-negara kuat lainnya akan berakhir, maka orang Cina akan bangkit menyerang seluruh dunia dan memakan manusia. Tembok Cina ini dibangun oleh Raja Cina Fakfor hampir sekitar 3.460 tahun setelah Nabi Adam lahir. Tetapi menurut Islam, tembok Ya'juj Ma'juj itu berada di sisi timur dunia. Tetapi tembok besar Cina justru ada di utara. Dua, Kutub Utara atau Kutub Selatan. Ada berbagai konsep sehubungan dengan hadis. Dikatakan ada dinding logam di belakang tembok Ya'juj Ma'juj dan mereka terjebak, mencoba menggali lubang di dalamnya setiap hari, tetapi selalu gagal. Ini menunjukkan bahwa bias jadi dinding mungkin tertutup oleh kotoran, salju, atau pasir. Korosi adalah properti logam yang disebut oksidasi. Suhu dingin disertai lingkungan bersalju membuat tembok itu selalu tertutup lagi. Bertahun-tahun telah berlalu, tetapi Ya'juj Ma'juj tidak juga menyerang dunia, yang berarti dindingnya masih cukup kuat, karena lingkungan yang bersalju sepanjang tahun di kutub utara atau selatan. Tiga, di bawah permukaan bumi. Dikatakan bahwa mereka memiliki rambut merah dan mata kecil yang menandakan mereka mungkin berada di bawah tanah. Karena orang yang tinggal di gua atau kurang terpapar sinar matahari cenderung memiliki penampilan seperti itu. Gerbang besi itu mungkin adalah pintu masuk gua bawah tanah. 4. Siberia atau Himalaya. Para ilmuwan dan sejarawan masih melakukan penelitian dan studi tentang lokasi Ya'juj Ma'juj. Beberapa juga mengatakan bahwa dinding itu tidak imajiner, tetapi nyata adanya, dan itu ada di Siberia. Beberapa orang mengatakan Himalaya mungkin lokasi yang benar. Beberapa lagi mengatakan bahwa mereka tinggal di utara Azerbaijan, Armenia, dan Georgia. 5. Laut Kaspia. Di sisi lain disimpulkan oleh beberapa ilmuwan modern bahwa dua tembok gunung dari pegunungan Kaukasus, bagian timur dan barat yang dipisahkan oleh celah sempit yang disebut Darial Gorge. Pegunungan Kaukasus ini menyebar yang ada di barat dari Laut Hitam ke Laut Kaspia di timur. 6. Mongolia dan Rusia. Beberapa sejarawan bahkan memberikan peta lokasi kemungkinan tinggalnya Ya'juj Ma'juj di suatu tempat antara Mongolia dan Rusia atau di suatu tempat di dekat Georgia yang berbatasan dengan Turki. 7. Bukhara dan Tirmizi.
Seorang ilmuwan lagi menyimpulkan bahwa tembok itu berada di Asia Tengah dekat Bukhara dan Tirmizi, dan tempat itu disebut Derben. Delapan, segitiga Bermuda. Beberapa orang percaya bahwa Ya'juj Ma'juj terletak di suatu tempat di segitiga Bermuda, di mana teknologi gagal menjangkau area tersebut. Pada akhirnya, saya ingin mengatakan bahwa lokasi yang tepat tidak pernah diketahui atau dibuktikan oleh siapapun, dan itu tetap menjadi misteri. Semua ini hanya interpretasi manusia, dan hanya Allah yang Maha Kuasa tahu yang sebenarnya. Wallahu a'lam.